Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini dan terima kasih juga pada Kak Instruktur telah hadir. Uh, Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan kami dari tim Little Genius HCK 82. Um, Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek yang telah kami bikin beberapa hari belakangan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Alfiandri, background saya sistem informasi. Uh, Peran saya sebagai full stack. Nah, dan fitur yang telah saya kerjakan di proyek kali ini yaitu ada fitur game belajar berhitung, belajar mengucap, dan belajar menebak kata. Nah, Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Abigail Zemira Nair dan Niki Julu. Dan background saya adalah high school graduate. Di proyek kali ini saya bekerja sebagai full stack developer. Dan saya banyak bekerja di bagian front end aplikasi secara keseluruhan. Tapi saya juga ada ikut membantu dalam back end dalam fitur game letters dan juga back end di parent dashboard. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Ramadan. Background saya sarjana teknologi informasi. Saya di sini berperan sebagai full stack dan juga menggarap fitur-fiturnya, yaitu untuk fitur stories dan juga login register pada aplikasi kami ini. nah untuk background dari Little Genius sendiri, yaitu awalnya kami prihatin melihat anak-anak yang kecanduan bermain game. Nah, dan memilih untuk tidak belajar. Nah, dari masalah tersebut, kami mencarikan solusi dari masalah tersebut. Nah, dari situlah lahirnya Little Genius. Di mana Little Genius memiliki fitur bermain, belajar berhitung, dan belajar mengucap. Terus ada juga fitur parent dashboard di mana orang tua bisa mengecek progres belajar anaknya gitu. Nah, dan tidak kalah kerennya juga ada fitur untuk dongeng dari AI. Gitu. Ya, perkenalkan saya Reza, mempresentasikan untuk timeline yang kami lakukan pada saat pengerjaan ini. Jadi untuk tanggal 27 sampai tanggal 29 kami melakukan brainstorming bersama untuk menentukan fitur apa saja yang akan diterapkan pada aplikasi kami ini. Lalu selanjutnya ada back-end development dan front-end development. Di sini kami melakukan implementasi dari hasil brainstorming yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir ada wiring dan juga final preparation untuk dipresentasikan pada hari ini. Lalu untuk demonya, di sini bisa dilihat untuk aplikasi kami. Di sini bisa login dan juga bisa dengan akun Google untuk alternatif loginnya. Di sini kita login dengan akun orang tua, yaitu Pak Joko. Di sini kita lihat bisa menambahkan anak. Jadi di sini Pak Jokowi punya anak Mas Gib, namanya. Di sini bisa dilihat juga pada halaman home-nya ada game-game yang dapat dilihat. Di sini ada Hello Gibran, anak dari Pak Joko yang sangat jenius. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada fitur game number, letter game, dan ada fitur dongeng. Terus masuk ke game number, coba. Nah, di sini Gibran akan belajar berhitung. Nah, belajar menambah. Nah, di sini Gibran sudah level 3.
Nah, di mana di sini sebenarnya setiap Gibran mau naik level, dia harus mencapai skor 80 dulu. Baru si Gibran bisa naik ke level selanjutnya. Nah, di situ juga ada nyawa si Gibran. Nah, di mana Gibran jika salah menjawab soal, nyawanya akan hilang satu. Nah, itu skornya dapat 30. Nah, itu juga ada berapa detik pengerjaan soalnya. Next. Nah, di sini juga ada belajar pengurangan, tapi kurang lebih sama kayak tadi, tapi di setiap level setiap game ini dia harus mempunyai skor 80 dulu baru bisa next uh, ke apa ke game selanjutnya gitu. Nah, di sini juga ada letter game. Nah, di sini ada word scramble. Belajar menebak kata. Nah, kayak gitu. Kurang lebih sama kayak tadi, ada fitur level nyawanya juga, terus ada hints juga di situ. Oke, next. Nah. Mungkin dari audiens ada yang mau membantu? Apa ini ayo? Ayo. Ayo. Mungkin ini karena nama itu adalah doa. Hints. Answer. Oke. Nah, coba salahin. Kanan. Oke. Coklat. Butterfly. Udah. Bang. Bang. Belum. Oh. Oh iya. Yuk, dua lagi yuk. Oke, skornya juga. Nah, lanjut ke pronunciation. Nah, kurang lebih sama, tapi di sini. House. Nah, House. nice. Coba salahin. Stun. Nah, Banyu. nah, coba benerin. Happy. Nice. Oke, pinter Gibran ternyata ya. Itu kita. Nah, Coba aja. Ya overall seperti ini. Jadi kalian juga nanti bisa download untuk websitenya apa? Ini aplikasi ini sudah dibangun oleh PWA, Progressive Web App. Jadi kalian ketika membuka aplikasi ini di website itu bisa diinstal di HP kalian masing-masing. Mungkin yang bisa untuk saat ini HP Android. Jadi bisa dicoba nanti di akhir sesi. Oke, kurang lebih itu fiturnya ada bisa ditambahin. Selanjutnya yaitu ada fitur fairy tale. Di sini adalah fitur dongeng. Jadi kami membuat aplikasi ini untuk hiburan dari si anak-anak, terutama untuk Gibran ya karena dia suka dongeng. Pertama, jadi ketika di sini ada Barnaby, ya mohon dikondisikan ya. Jadi di sini ada salah satu contoh cerita yaitu ada Barnaby, A Sparkling Discovery. Jadi di sini kami menggunakan third API yaitu Eleven Labs. Jadi ketika user
melakukan klik pada, A sparkling discovery. maka akan ada pembacaan dari si AI 11 Labs. Mungkin di sini ada agak loading karena ini menghit A dari sparkling discovery. third API dari Barnaby gitu ya. the badger loved exploring. His burrow, nestled beneath the whispering willows by the babbling brook, was cozy, but the world beyond held so much more. One sun-dappled morning, while sniffing for juicy earthworms, Barnaby stumbled upon something extraordinary. Jadi di sini juga bisa ganti bahasa Indonesia. Nanti bisa kalian coba masing-masing di aplikasi untuk mempersingkat waktu ya. Jadi contohnya seperti ini. Nanti masuk aja pakai akun yang tadi, itu udah dibuat default. Jadi untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kita juga selain ada fitur untuk anaknya, kita juga ada fitur untuk orang tuanya ya, Pak Joko, di dashboard orang tua. Nah, di sini Pak Joko bisa memantau progresnya Mas Gip. Bisa dilihat berapa lama sudah bermain. Di sini udah hampir sejam ya mainnya. Dan juga udah berapa game yang telah diselesaikan. Dan ini juga ada skill analisis, skill development-nya berdasarkan game-game yang sudah dimainkan oleh si anak. Kalau di sini Mas Gip status numbers-nya great karena dia saat memainkan game number dia 100 terus. Bagus nilainya. Tapi setelah pas bermain word scramble mungkin ada error-error sedikit, makanya statusnya masih improving. Dan saat pronunciation banyak salahnya. Jadi need improvement. Nah, AI juga memberikan rekomendasi game-game apa yang bisa anaknya mainkan untuk mengimprove lagi skillnya itu, dan juga overall progress-nya juga di-generate oleh AI. Di atas juga bisa kelihatan recent activity si anak, habis main apa aja 3 game terakhirnya, dan juga waktunya, dan juga kapan. Oke, demonya sampai situ. Untuk tech stack yang kita gunakan, kita mulai dari backend, kita pakai framework Next.js, dan dibantu oleh MongoDB sebagai database-nya. Dan kita juga pakai JWT atau JSON Web Token sebagai untuk memprotek aplikasinya. Dan kita juga pakai Node.js untuk platformnya. Nah, untuk menyambung dari backend ke frontend, kita pakai Next.js. Dan Next.js ini dibantu oleh React dan juga Tailwind. Kita pakai third party API tadi 11 Labs untuk audiobook-nya, dan Gemini AI untuk mengenerate analisisnya, dan juga Google untuk sign in-nya. Deployment kita pakai Vercel. Nah, kita pasti mengalami banyak challenge ya enggak, Mas Reza? Jadi dalam pengerjaan aplikasi yang kami bangun ini, kita juga menemukan beberapa challenge. Yang pertama itu antara front-end dan back-end yang harus diselaraskan. Karena ketika suatu saat ada back-end ingin apa, tidak bisa direalisasikan oleh front-end. Lalu kemudian ada communication overload atau underload. Jadi pada bagian ini kami menemukan cukup lumayan banyak untuk permasalahan dari komunikasi. Lalu terakhir itu ada perbedaan skill level yang harus diselaraskan dalam membangun aplikasi yang kami buat ini. Nah, walaupun mengalami banyak challenge tadi, tapi kita juga menemukan cara untuk meng-resolve challenge-nya. Tadi mungkin ada perbedaan pendapat antara front-end dan back-end, tapi karena di awal kita sudah melakukan brainstorming terlebih dahulu, dan kita masing-masing udah ada catatan, jadi saat ada konflik kita bisa kembali refer ke notes yang dibuat saat brainstorming. Dan juga karena kita banyak libur, jadi mungkin komunikasinya kurang, tapi Bapak leader kami ini selalu check up sama kami tiap hari progresnya sampai mana, makanya komunikasi bisa terjadi dengan lancar. Dan juga tadi ada perbedaan dalam approach terhadap aplikasinya. Kami kebetulan karena di kampus HCK kita bisa langsung membicarakan secara face to face. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak teman-teman sudah memperhatikan, dan kami harap Little Genius ini bisa bermanfaat
bagi para bocil-bocil dan bisa membantu mereka semakin edukatif sehingga kami semua bisa lebih dekat kepada Indonesia Emas 2045.